Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Awal Agustus hari ini kita akan belajar melihat diri kita, kebiasaan buruk apakah yang bisa merusak persekutuan, kebiasaan apakah yang membangun persekutuan, kebiasaan apa yang tidak pernah kita perhatikan tetapi tidak disukai oleh sesama kita. Kita akan belajar bagaimana Paulus menasehati jemaat di Korintus. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 21. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tanpa kami sadari ada kebiasaan-kebiasaan kami yang menjadikan perpecahan, yang menjadikan orang tidak suka pada kami, padahal kami selalu hidup dengan membawa nama-Mu. Dan akhirnya banyak orang kecewa kepada Engkau karena melihat sikap tingkah laku hidup kami. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami belajar dari firman Tuhan supaya kami tahu menempatkan diri, kebiasaan buruk kami lepas dan kebiasaan baik dari Kristus yang menjadi teladan hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan dan berfirmanlah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu, dalam satu pertemuan pesta, biasanya di pesta itu ada makan bersama di satu meja begitu ya, lalu meja itu akan bersama-sama dengan beberapa orang. Nah, dalam satu pesta itu ada sekelompok orang yang sedang menikmati makanan, tapi tiba-tiba terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang itu kalau duduk satu meja bersama, entah itu di kondangan, di pesta, di keluarga, atau dimanapun, dia maunya ambil duluan. Ya. Mungkin dia pikir belum terkena kontaminasi dari yang lain. Yang lain yang mengatakan ya enggak apa-apalah kalau dia mau ambil duluan ya silahkan. Tapi ambilnya itu ya lihat-lihat gitu ya. Bahwa sajian yang disajikan itu untuk sekian orang yang ada di seputar meja itu. Jadi bukan untuk dia dan keluarganya saja. Tidak jarang memang kalau saya kondangan juga begitu ya. Ada orang-orang yang ngambil duluan, lalu ngambilnya tuh banyak-banyak. Sehingga teman yang lain itu nggak kebagian. Ya kebagian sisa-sisa. Kadang-kadang ikan itu cuma kebagian satu potong, kadang-kadang tinggal duri-duri saja, dia cuma ngambil kuah-kuah saja. Karena yang duluan itu ngambil nggak peduli dengan yang lain. Nah, tapi ya sudahlah, kalau orang memaklumi ya diam. Tapi kalau ada orang yang akhirnya jengkel, terjadilah pertengkaran seperti yang saya dengar gitu ya. Dari meja sebelah terjadi pertengkaran, kemudian beberapa orang langsung berdiri dan meninggalkan meja pesta. Lalu setelah beberapa orang pergi, suasana menjadi tenang kembali. Dan kemudian ketika sudah keluar dari pesta, saya tanya sama teman saya itu, ngapain sih tadi kamu kok rame? Terus sebagian pulang. Oh ya itu terjadi pengusiran katanya, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena mereka tuh kan satu keluarga, suami istri dengan 2 anaknya. Aduh kalau ngambil nggak kira-kira, sehingga teman yang lain tuh nggak kebagian. Sampai makanan keberapa, kemudian ada yang ngomong, kamu kok begitu ya, lihat yang lain di sini nggak kebagian. Mereka nggak terima. Ya, mereka bilang, nanti ada makanan yang aku nggak suka, kami nggak suka, silakan ambil. Loh, kalau kamu suka, kamu ambil semua, yang lain nggak kebagian. Nah, pertengkaran itu terjadi, akhirnya mereka mengundurkan diri pulang. Saudara-saudara, memang ada orang-orang seperti itu ya, ego dan tidak mau memperhatikan orang lain, tidak peduli dengan keperluan orang lain. Apa yang kita baca saat ini juga sama.
Paulus itu menegur jemaat di Korintus karena sikap mereka dalam perjamuan malam sama seperti itu. Mereka makan dengan tidak peduli ada orang yang tidak bisa makan. Lalu Paulus mengatakan, buat apa ada persekutuan? Kalau kamu masing-masing makan dengan cara seperti itu, tidak berbagi, tidak melihat kepentingan orang lain, makan aja di rumah, sepuasmu. Nggak usah lihat orang lain yang ada di sekitarmu. Kamu boleh makan sampai habis di rumahmu. Tapi kalau dalam bentuk persekutuan, hargailah sesamamu. Lalu mungkin terjadi perdebatan dan mereka katakan ini kebiasaan kami kalau makan sampai kenyang. Makan kebiasaan sampai kenyang boleh, tapi bukan di tengah persekutuan. Nah, inilah salah satu bentuk kebiasaan yang merusak. Nah, itu nasihat firman Tuhan dari bacaan kita ketika ada orang yang tidak menghargai sesama, hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Kebetulan di sini soal makan. Tapi kebiasaan lain yang tidak menguntungkan, bahkan yang merusak persekutuan juga ada dan banyak. Misalnya cara orang berbicara, ya, selalu menghina orang lain. Wah, kamu kok begini, coba lihat kami, coba lihat saya. Nah, ini menghina, itu merusak kebiasaan yang merusak persekutuan. Kalau kamu atau saudara ingin berbicara yang tidak baik, berbicaralah pada dirimu sendiri. Ya, jangan pada orang lain. Orang lain tuh merasa tidak dihargai, tersinggung, sedih, dan marah. Akhirnya persekutuan itu bisa rusak dari perkataan atau dari sikap tubuh juga bisa. Ya, ketika seseorang tidak senyum kepada sesama, atau kalau senyum pun rasa terpaksa. Orang yang diajak senyum pasti merasa, orang ini senyum tapi kepekso, ngapain dia senyum kepekso gitu ya. Nah, itu kebiasaan yang merusak persekutuan. Padahal Tuhan Yesus membangun persekutuan untuk mewujudkan kerajaan Allah yang dipenuhi dengan kasih sayang dan damai sejahtera. Bukan persekutuan yang awur-awuran, yang ngacak, yang membangun kemarahan, membangun perpecahan. Itu tidak disukai oleh Kristus. Kebetulan di sini kita belajar tentang perjamuan malam. Nah, apa artinya berbagi tubuh Kristus? Ketika yang satu makan sampai kenyang, yang lain tidak kebagian. Tubuh Kristus tidak untuk diserakahi oleh 1-2 orang. Tetapi tubuh Kristus dibagikan untuk semua orang, bahkan anak-anak juga diperkenankan untuk menikmati tubuh Kristus yang menguduskan, yang menyucikan, yang membangkitkan kehidupan baru. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar, perhatikan kebiasaan kita di tengah persekutuan. Mungkin kebiasaan kita kurang menguntungkan. Ada persekutuan yang sedang memuji Tuhan, tahu-tahu kita ngantuk lalu menguap keras-kerasnya, ada itu ya, itu tidak menguntungkan. Ada persekutuan yang indah, kemudian kita kalau menyaut itu tidak mau dikalahkan oleh sesama. Nanti dengerin dulu aku bicara. Nah, itu kebiasaan yang tidak menguntungkan juga, merusak persekutuan. Ada banyaklah contoh. Mari kita lihat diri kita. Apakah kebiasaan kita itu merusak persekutuan atau kebiasaan kita itu membangun persekutuan? Firman Tuhan mengajarkan, bangunlah persekutuan, perhatikan sesama, hargai mereka, siapapun yang ada di sekitar kita, maka wujud hadirnya kerajaan Allah akan semakin memuliakan Tuhan. Selamat membuang kebiasaan yang tidak baik dan membangun kebiasaan baik untuk mewujudkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk berhikmat dimanapun kami berada. Kami boleh melihat Kristus pada sesama kami menghargai, kami mengasihi, kami bersahabat untuk hidup dalam persekutuan yang indah dengan sesama di dalam Kristus. Dan dengan demikian wujud kerajaan Allah semakin nyata. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.